di bangku pengadilan, ngertinya. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor ya ke dalam perseroan oleh para pemegang saham sebagai berikut. Tuan A sebanyak 1.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya 1,5 miliar yang penyetorannya dilakukan dengan cara timbreng atau pemasukan akta aktiva dan pasifa CV bla 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 sebanyak 1.000 saham, 1 miliar rupiah atau 1.000 saham tunai ini berdasarkan akta pendirian tunai ke dalam kan perseroan sebesar 500 juta demikian berdasarkan akta diselarapan. Nah ini kita reposisi. Ya Pak Peter. Masih ada waktunya. Ya, ada akan kita berhenti dulu. Ya, kita ini dulu kita istirahat ya. Istirahat dulu karena agak azan nanti kita lanjutin. Baik kepada teman-teman, barangkali kita store dulu bersama para Mbak Peter karena berhubung ada sudah masuk waktu sholat zuhur. Kita store sekitar 10 menit. Sementara menunggu azan kepada host untuk mencoba merekap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, waktu zuhur panitia men-skor selama 10 menit karena ada azan zuhur. Insya Allah akan dilanjutkan kembali oleh Dr. Peter Dokumenten. Ya, Sep, lanjut, Sep. Baik, kita lanjutkan ya karena selesai. Pak Peter ini karena masih ada lagi bahan yang mungkin dari Pak Peter, kita masih dikasih waktu 5 menit Pak Peter, barangkali. Begini, ya. Memang ini perkembangan hukumnya kan juga banyak ya. Saya lihat begini, ada notaris yang hebat gitu ngertinya. Dia dapat penetapan pengadilan. Anak usia 20 tahun ditetapkan di bawah perwalian ibunya. Nah, terus ada di bawah perwalian ibunya, terus ada anak di bawah umur ditetapkan perwalian di bawah ibunya, terus ada izin untuk menjaminkan. Nah, menjaminkan ada konsekuensi menjual, betul. Tapi notarisnya hebat. Pas dia dapat itu,
Tapi nggak bisa dong 20 tahun. Kalau namanya perwalian demi hukum. Tidak ada perwalian datif. Validatif itu hanya ada kalau ada anak di bawah umur, tidak ada kekuasaan orang tua, tidak ada perwalian. Tapi dia bikin hati-hatinya apa? Yang 20 tahun habis ya. Tapi penetapannya tetap dipakai. Yang dipakai apa? Untuk persetujuan ya anak di bawah umur. Karena pasal 48 ayat 1 dalam perkawinan, orang tua yang menjalankan kuasa orang tua atau wali yang menjalankan perwalian dilarang ya menjaminkan atau mengalihkan harta tidak tetap milik anak di bawah umur kecuali jika kepentingannya mengendaki. Kepentingannya mengendaki, hakim yang menentukan boleh atau tidak bolehnya, artinya itu dia pakai. Saya bilang you hebat, artinya dia dapat penetapan itu dia pakai analisa. Ini penetapan nggak boleh kita pakai, ada risikonya. Karena sebagai edaran Mahkamah Agung mengatakan dewasa adalah 18 tahun setelah kawin. Undang-undang jabatan 18 tahun setelah kawin. Nah dalam akta PPAT itu sekarang 18 tahun atau setelah kawin. Nah ini yang saya mau, ngertinya. Jadi ini mah penetapan aja mentang-mentang caplok, ngerti nggak? Masukin di dalam akta, ngertinya. Tapi you analisa, ngertinya. Hidupnya harus penuh dengan analisa, perlu kehati-hatian. Ya, kalau nggak ada kehati-hatian ya begini, timbul permasalahan di kemudian hari. Ini salah satu contoh, ngertinya. Jadi setiap dokumen kita analisa, ngertinya. Termasuk tadi yang saya katakan tentang SKW. Kita jangan mau dengan pernyataan saja, bikin permohonan saudara. Kita kan di bawah tangan. Dari mana kita tahu data? Dalam praktek orang membuat akte pernyataan. Di mana dasar hukumnya akte pernyataan? Itu untuk supaya kita mendapat informasi, keterangan maupun dokumen-dokumen sehingga kita bisa menetapkan siapa ahli waris dan berapa besar masing-masing ahli waris, ngertinya. Itu saya senang kalau diajak sama Bu Rustiana lagi untuk membuat akta jual beli warisan secara menyeluruh. Orang meninggal dunia, meninggalkan aktiva dan pasifa, nggak usah dibuat macam-macam. Mana dokumen keterangan warisnya? Mana akta kematian? Pak, ini saya punya aset 2 triliun, utang saya 0,5 triliun, tapi saya mau jual beli semua. Bisa nggak? Bisa. Sekali saudara buat, kaya raya saudara. Berhenti langsung jadi notaris. Itu satu itu aja saudara buat. Itu ada kaitan dengan imbrengnya dan sebagainya, nanti kita bahas semua secara tuntas. Nah itu nggak pernah ada, yang ada kita pembagian pemisahan, ngertinya. Nah, bahkan sekarang secara parsial, saya luaskan secara parsial, ya, secara parsial, secara menyeluruh, bukan saja bagi mereka yang tunduk pada BW, yang tidak tunduk pada BW juga pun bisa, sepanjang belum dilakukan pembagian pemisahan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan agama. Nah itu aja, Seth. Biar tanya jawab, Seth. Baik Pak Peter. Terima kasih kepada Pak Peter yang telah memberikan materinya tentang reposisi akte-akte notaris, baik sesuai dengan perkembangan jurisprudensi, undang-undang, dan digitalisasi. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan ini Pak Peter. Ya, apa-apa. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Herlip yang sudah hadir, bahwa buku beliau sudah dijadikan hadiah dari Bu Andrea, yaitu ada 10 buku Bu, yaitu tentang dasar-dasar dan teknik pembuatan akta notaris. Untuk pertanyaan-pertanyaan, nanti Pak Peter akan memilih pertanyaan mana yang paling menarik sehingga berhak untuk dikirimkan buku tersebut. Yang pertama, kami minta kepada Mas Taufan, tadi pertanyaannya. Halo Mas Taufan, monitor? Mas Taufan? Baik ya. Pak Asep. Ya, Pak Taufan, monggo bisa ditanyakan langsung. Maaf, Pak Dr. Taufan F. Trianto, silakan pertanyaannya langsung ke Pak Peter, Pak. Silakan. Baik, terima kasih rekan Asep. Rekan saya dari dulu nih ya. Terima kasih juga kepada Pengwin Banten yang sudah mengadakan webinar ini, tentu bermanfaat. Kebetulan narasumbernya orang yang sangat saya muliakan, saya hormati, abang saya Bang Fitra Tumenten. Mohon izin ada pertanyaan dari saya Bang, Dr. Taufan Trianto Sarjana, kebetulan saya posisi di Semarang. Yang saya cermati dari apa yang disampaikan Bang Peter adalah posisi akte notaris disesuaikan dengan jurisprudensi, undang-undang, dan digitalisasi pelayanan publik. Sementara di dalam hukum Romawi sendiri, sebenarnya kan antara perjanjian secara ketat terikat pada undang-undang. Itu dibedakan namanya perjanjian secara ketat dalam undang-undang atau contractus juris dan perjanjian yang baik.
kalau perjanjiannya mereka dengan itikat baik, yang saya ingin tanyakan begini, Pak Peter, bagaimana peran notaris dalam reposisi akte-akte notaris berkaitan dengan ketentuan menghadap pasal 39 UJN di masa pandemi COVID seperti ini yang tidak bisa hadir secara bersama-sama. Karena di dalam kenyataannya sebenarnya kalau kita menggunakan asas, ada asas rebus sis tanibus, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita senantiasa berubah, termasuk juga dengan teknologi digital kita. Saya rasa Pak Peter, yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Tovan Trianto atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Peter pertanyaannya, karena sangat detail sekali, yaitu tentang perjanjian. Kita ini pandemi ini, ya, ini kan ada pemberlakuan ya, ada PSBB, keadaan darurat dan sebagainya. Undang-undang kita sendiri kan tidak berubah, ya, kata menghadap. Oleh karena itu, kalau kita bicara kata menghadap, sekarang kita punya peraturan OJK nomor 16 yang memudahkan juga kita melakukan ILPS, ada e-proxy ya, tentang kuasa-kuasa secara elektronik sebetulnya. Nah, ini yang saya lagi buat tentang pelaksanaan pemegang hak ya, bagaimana pemegang hak atas saham itu ya melalui kuasa secara elektronik dalam perusahaan-perusahaan terbuka. Nah, sekarang kita melihat kalau di dalam UJN sendiri, kalau akte partai itu wajib ditandatangani. Kalau dia tidak tanda tangan, dia harus menjelaskan alasan-alasan, itu yang disebut dengan surrogat tanda tangan. Tapi kalau akta risala rapat, kita lihat, nah ini kan penghadap. Kita lihat penghadap ini artinya tanda tangan itu tidak wajib, ya. Artinya kalau para pihak sudah hadir, kemudian meninggalkan rapat, akan kita uraikan ya artinya bahwa dia meninggalkan rapat sebelum dipersiapkan, sah. Artinya kalau dia menolak, sebutkan alasannya. Nah, jadi dalam konteks di sini kita lihat, kita jangan langsung bahwa ini boleh dilakukan secara virtual, ya, berkaitan dengan ya, dalam konteks menghadapnya. Panjang undang-undangnya belum dirubah, ini punya risiko tinggi. Sekarang saya ambil contoh, saya MKNP nih, ya, MKNP. Sekarang banyak MKN wilayah yang melakukan pemanggilan itu secara virtual, ya, artinya kan pemeriksaannya dilakukan. Kita belum memutuskan, kita lagi memikirkan landasan hukumnya yang kuat, ngertinya. Kan ini berkaitan dengan penegakan hukum pidana, ngertinya. Supaya jangan ini menjadi objek pun, ya, jadi dia menjadi objek dari pra-peradilan. Oleh karena itu kita mesti ekstra hati-hati, ngertinya. Memang ada kondisi daerah-daerah tertentu yang tidak bisa dilakukan kehadiran secara fisik, ngertinya. Tapi ada yang bisa dilakukan. Nah, dulu pada waktu larangan mudik ya kita lihat. Nah, ini juga artinya agak sulit ya, karena tidak bisa kita langsung berkomunikasi langsung dengan notaris secara fisik. Jadi kalau saya kata menghadap ini artinya kita punya ya, artinya kita punya undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE sendiri sekarang ini sudah membatasi ya, artinya kalau untuk akta-akta yang wajib dibuat, perbuatan hukum yang wajib dituangkan dalam akta atau akta otentik, itu tidak bisa dibuktikan dengan dokumen elektronik atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Jadi informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya tidak bisa digunakan untuk perbuatan-perbuatan hukum yang oleh undang-undang diwajibkan harus dibuat dengan akta. Tidak boleh, ngertinya. Nah, ini harus kita pikirkan secara komprehensif juga, Mbak. Asal saja harus kita masukkan bahwa ini boleh dia berhadapan dengan kita tanpa hadirnya dia. Kita berhadapan. Ya, kalau misalnya dalam risala rapat pun berhadapan, kita diundang. Waktu kita diundang, hadirlah para peserta rapat. Orang yang hadir di hadapan kita disebut adalah penghadap. Disebut penghadap, itu ditanya sama penegak hukum. Apakah dalam risala rapat orang yang hadir itu penghadap? Penghadap dong, Pak. Waktu saya hadir, orang yang hadir di hadapan saya itu disebut penghadap. Tetap disebut penghadap. Jadi perlu kita lakukan revisi. Kalau kita mau ini, kita lakukan revisi supaya ada kepastian hukumnya. Nah, ini berkaitan dengan UJN, berkaitan dengan undang-undang ITE. ITE ini sekarang sudah dibatasi. Ini hanya berlaku untuk dokumen elektronik dan hasil cetaknya, informasi dan hasil cetaknya, tapi tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mensyaratkan, nah, yaitu formalitas OSA, stand forwarded. Stand forwarded itu syarat, ya, keabsahan perbuatan hukum itu harus dengan akta. Tuh, ahlinya Bu Herli bukan saya. Saya cuma nerusin aja, ngertinya. Nah, ini nggak bisa, ngertinya. Nah, oleh karena itu kita sebagai notaris ikutin aja dulu, ngertinya. Ini kan membuat undang-undang di lain, politik hukum ini kan orang-orang di atas semua, ngertinya. Mulai organisasi baru sekarang berhadapan, artinya kalau berhadapan datang hadapan dia berhadapan. Sekarang aja peraturan OJK 15 itu kan sementara,
dibuat dalam keadaan darurat 6 bulan. Yang POJK 16 itu yang dilakukan. Tapi semua dokumen-dokumen elektronik, dokumen hasil cetaknya bukan kita yang buat, ngerti nggak? Ada penyedia LPS itu sendiri, ya itu yang mencetak, ya kita yang lekatkan dalam minuta kita, ngerti nggak kan? Nah, ini bagaimana dengan rahasia jabatan, bagaimana dengan tempat kedudukannya. Kalau kita lakukan rapat ya secara virtual ini, kita tahu nggak di mana dia rapat? Boleh nggak kalau kita bikin rapat orangnya di luar negeri? Nggak boleh. Kalau semua pemegang saham tidak hadir, apakah boleh kita lakukan rapat di luar tempat kedudukan kita? Tidak boleh, ngerti nggak? Kecuali semua pemegang saham dengan hak suara datang dan disetujui dengan suara buat, boleh. Ini kendala-kendala ini belum diatur, ngerti nggak? Kita main buat aja, timbul permasalahan, ngerti nggak? Nah, tahu nggak rapat? Wah, secara elektronik Pak, online kita Pak, ngerti nggak? Baca di undang-undang PT-nya. Rapat, tempat kedudukan rapat di mana? Ya, tempat kedudukan PT-nya, kota kabupaten. Atau kalau dia PT TBK, tempat di mana dia tercatat di Bursa Efek itu sendiri, ngerti nggak? Panjang masih dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali keputusan pemegang saham di luar rapat. Banyak kendala-kendala ini yang mesti diajak, dirembukan, ngerti nggak? Ngomong pelan-pelan bagaimana kita bisa lakukan revisi, ngerti nggak? Jangan langsung ada COVID udah hilang seperti ini. Gila, ngerti nggak? Saya jalan kemana-mana nggak ada COVID, ngerti nggak? Asal kita protapnya kita ikut, Guru Stiana bilang pakai masker. Ada yang masker dipakai, matanya ditutup, seruduk sama orang, ngerti nggak? Cara pakainya, jaraknya dan sebagainya kita pakai. Kalau saya tetap dulu kita jalankan, ngerti nggak? Biar organisasi lah nanti ya dengan pemerintah kalau memang mau lakukan revisi ya berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi, boleh saja dilakukan. Itu kan. Baik, terima kasih Pak Taufan. Demikian tadi penjelasan dari Pak Peter tentang kondisi yang berkaitan dengan COVID soal penghadap pembuatan akte. Selanjutnya ini ada penanya juga nih Pak Peter, yaitu Ibu Herina Latif. Ibu Herina Latif, monitor. Halo, Ibu Herina Latif. Kalau ada pertanyaannya tapi orangnya udah nggak ada, saya lewatin dulu ya. Tolong host di unmute, Ibu Herina Latif. Halo? Udah nggak ada kayaknya Ibu Erina. Herina Latif. Udah nggak ada Ibu Erina. Ibu Deborah. Deborah siapa? Deborah MIN. Masih ada. Silakan dibacakan Pak Sep. Oke, Ibu Deborah MIN bertanya tentang ini Pak. Untuk SKMHT pada prinsipnya adalah kuasa. Selama ini untuk SKMHT penerima kuasa hadir. Apakah dimungkinkan penerima kuasa tidak hadir untuk tanda tangan? Itu dari Ibu Deborah. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, hadir? Hadir Pak, hadir. Baik. Pak Yayat bertanya seperti ini, Pak. Pak Yayat bertanya seperti ini. Apakah dalam dunia notaris dapat mengerjakan wasiat untuk pribumi atau menurut pengalaman Bapak yang kemudian didaftarkan ke PDW Kemenkumham, jika hal tersebut dapat dibuat, jika salah satu objek wasiat tersebut berada di luar wilayah jabatan notaris si pembuat wasiat, katakanlah notaris yang membuat di Jakarta dan pejabat yang berwenang PPAT berada di Kalimantan, bagaimana cara agar notaris atau PPAT yang berada di Kalimantan tersebut mengetahui bahwa ada wasiat atas objek tersebut, mengingat tidak adanya kewajiban membuat SK waris terhadap pribumi dan hal tersebut masih dibuat oleh lurah dan tidak ada kewajiban SKW dari pusat daftar wasiat dan berbagai kelemahan lainnya, misalnya kematian yang tidak dicatatkan. Itu dulu Pak pertanyaannya dari ya Pak. Jadi begini, Bu Deborah. Kalau kita bicara SKMHT, kita jangan alergi, langsung kita menganggap SKMHT itu tunduk pada DW. DW 1792 sampai 1819 koper data kita. Ya,
SKMHT ini artinya perjanjian-perjanjian yang mempunyai sifat kebendaan, lain dengan obligator ya. Sifat kebendaan. Di mana sifat kebendaannya? Saya jelasin dulu nih supaya tuntas. Kalau soal jawab gampang lah. Kalau SKMHT itu asesuer sifatnya. Jadi kalau orang membuat SKMHT tanpa ada perjanjian pokoknya, batal demi hukum. Jadi utangnya harus ada atau sudah diperjanjikan. Ya, kalau ada utang sudah ada perjanjiannya atau utangnya belum lahir tapi sudah diperjanjikan, harus dicantumkan dalam SKMHT. Oleh karena itu SKMHT hapusnya bukan 1318. Lihat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Kalau jangka waktunya berakhir, kalau sudah dipasang HPHT-nya, artinya ya tanahnya hapus, utangnya hapus, artinya ini limitatif artinya. Ya, dia tidak akan berakhir karena sebab apapun kecuali itu, ngertinya. Oleh karena itu diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Kalau kita bicara SKMHT, ya, kalau puasa kita kenal polmak. Polmak itu tindakan hukum sepihak. Jadi saya kasih contoh begini nih, ini supaya tuntas lah, ngerti nggak? Ya, nah, ini bukan ini. Kalau Bu Herin sih udah inilah pakarnya saya, ngertinya. Jadi ada perjanjian. Kalau perjanjian itu ada kewenangan untuk mewakili, lahirlah artinya perwakilan berdasarkan perjanjian. Kalau ada perjanjian namanya last giving, pemberian perintah. Tidak ada kewenangan mewakili, dia lahirlah ya kewajiban untuk melaksanakan perintah. Tidak ada perwakilan, tapi ada kewenangan untuk mewakili. Tapi tidak lahir karena perjanjian, itu yang disebut forma, tindakan hukum sepihak, ngertinya kan? Nah, kalau kita ini tidak, di Undang-Undang Hak Tanggungan diatur, ngertinya, bahwa pemberi dan penerima harus hadir. Kalau pemberi hak tanggungan itu orang perorangan, harus langsung, tidak boleh melalui kuasa, ngertinya. Undang-Undang Hak Tanggungan secara khusus, ini lex spesialisnya yang menyampingkan ketentuan-ketentuan dalam BW buku 3, 1792, 1819. Jadi, kalau ada, kita jangan, kan kalau kuasa boleh dong format itu tanpa hadirnya penerima kuasa. Kalau hadir namanya perwakilan berdasarkan perjanjian. Ada last giving, di dalamnya ada format namanya. Nah, dalam konteks ini, kita tunduk pada Undang-Undang Hak Tanggungan, kita patuh terhadap Undang Tanggungan. Kalau bicara hak tanggungan, ada pemberi dan penerima, dua-duanya harus hadir. Jadi kita bisa tidak pakai konsep format di dalam BW, kita pakai di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi kalau kita pakai asas, dia lex spesialisnya, ya, dibandingkan lex generalisnya yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu satu. Jadi beda pendapat boleh, di dunia ini boleh. Yang penting argumentasi dasar kita berbeda pendapat itu masuk akal nggak? Tinggal pilihan ada di hadapan saudara-saudara sekalian. Artinya. Ini kita latih kritis untuk kadang-kadang kita disindir, ini akta saudara begini, ada yang begini, langsung enggak, itu biasa, ini aja. Kalau enggak kita sampingkan, ngerti nggak? Ini kita belajar, melalui diskusi ini saya senang, ngerti nggak? Kita bisa diskusi, bisa tidak sependapat dengan kita juga boleh. Nah, kalau wasiat begini. BW mengenal ada wasiat holografis, ada wasiat rahasia, ada wasiat umum ya di BW. Nah, kalau kita tahu BW ini hanya berlaku bagi mereka-mereka yang tunduk pada BW, artinya ya, orang mengenal dengan WNI, Keturunan Tionghoa dan sebagainya. Nah, kalau peraturan menteri yang berkaitan dengan pendaftaran wasiat itu berlaku untuk semua. Jadi kalau bentuknya akte notaril ya, itu boleh siapapun yang membuat wasiat. Artinya, yang tunduk pada hukum manapun, kalau dia membuat wasiat di hadapan notaris, silakan. Dan notaris wajib untuk mendaftarkan. Dalam waktu 5 hari, minggu pertama, bulan berikutnya. Artinya. Kalau dia tidak daftarkan, ada konsekuensinya, bukan artinya wasiatnya batal. Artinya, ini kan kita bicara dengan pihak ketiga yang bersikap baik. Kalau pihak ketiga yang bersikap baik itu, kalau dia mengetahui, walaupun tidak didaftar, terikat wasiat itu. Artinya. Nah, jadi, kalau dalam konteks ini, artinya, kalau ada keterangan waris dibuat oleh ahli waris, dikuatkan lurah, camat, bahkan di peraturan 397 2 orang saksi, itu kan yang buat bukan kita. Kalau kita yang buat, kita wajib melakukan pengecekan. Ya, ini kalau kita buat SKW, kita wajib. Nah, itu pertanyaannya, apakah notaris kalau menerima itu wajib untuk melakukan pengecekan? Ada diumnya dianggap bahwa yang membuat wasiat itu sudah melakukan pengecekan, karena yang buat bukan kita. Sama dengan penetapan pengadilan agama, putusan pengadilan agama, siapa ahli waris, berapa besarnya. Nggak usah lagi kita cek, bukan kewenangan kita. Karena yang bikin dokumen bukan kita, ngertinya. Tapi kalau saudara melakukan pengecekan, silakan untuk menunjukkan bahwa notaris ini orang yang beretiket baik. Dia lakukan pengecekan, tidak ada wasiatnya, dia jalankan. Ternyata di kemudian hari ada wasiatnya. Kita adalah orang yang beretiket baik. Ngertinya, kan?
Nah, kita tidak tahu ternyata ada wasiat. Sedangkan dalam peraturan menteri ada kewajiban untuk mendaftarkan. Ini berkaitan dengan publisitas yang diinginkan. Jadi tidak ada larangan, bentuknya bisa dipakai oleh siapapun maksudnya. Kalau ada orang datang ke saya, Pak, saya ada perlu mau ke luar negeri, saya mau bikin wasiat. Buat wasiat, saya bikin wasiat, pejabat teras lagi artinya. Nah, cuma saya kasih contoh bagi saudara, common law dengan civil law berbeda, Pak. Saya buat wasiat, orang itu meninggal, punya akses, punya aset di Singapura. Di Singapura itu nggak bisa dipakai karena dia common law, semua bukti harusnya asli, ngerti nggak? Karena legalisasi. Dia nanya, ini wasiat, mana tanda tangan pembuat wasiat? Nah, bukan, kalau di Indonesia aslinya disimpan Pak sama saya kasih salinan. Oh, di sana tidak. Ada yang mesti minta keterangan, aslinya ada, disimpan oleh notaris, dan sistem hukum kita memberikan salinannya kepada dia. Nah, itu ditranslate, dibawa ke Singapura, itu disahkan, diketahui. Kalau kita enggak, ini ada wasiat, mana dokumen kematian, mana keterangan warisnya, nah mana ada hibah wasiat. Hibah wasiat ini kan dibuat dalam bentuk akte hibah, mana persetujuan ahli warisnya. Kalau Pak, sebentar saya lagi nih Pak. Kalau belum ada pembagian dan pemisahan, ini kan harta bersama, mesti ada pengadilan pembagian dan pemisahan. Kalau belum ada pembagian pemisahan, itu yang dilakukan, minta persetujuannya. Nah, tapi kalau saudara lihat itu harus diumumkan kepada pintu, ada tindakan atau tidak tindakan. Bahkan kalau di DW sendiri kan ada BHP perannya, ya, kehadirannya untuk memperhatikan ya, kalau ada benturan kepentingan atau pengampu dengan orang yang di bawah pengampuan, anak di bawah umur, bahkan dia mewakili anak dalam kandungan seorang wanita sebagai pengampu dari anak kandungan seorang wanita jika tinggalnya mengendaki. Ini dua hal yang berbeda artinya. Nah, oleh karena itu tidak masalah, artinya yang penting kalau dia mau ngecek boleh, tapi sebenarnya tidak ada kewajiban dia untuk melakukan pengecekan karena dokumen itu bukan dibuat oleh dia, dibuat oleh ahli waris. Sama dengan kita, kalau kita membuat SKW kita wajib dong untuk mengecek ada wasiat atau tidak ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat kita buat SKW-nya, artinya ada wasiat kita buat juga. Nah, kalau tidak ada kita cek ternyata kemudian hari ada, apakah notaris bisa disalahkan? Tidak. Dia tidak mengetahui. Dari segi kejiwaan tidak ada kesalahan bagi notaris yang bersangkutan. Nah, kita dalam perspektif notarisnya aja, kalau orang-orang yang nakal ya itu urusan lain. Itu Pak Sek. Baik, terima kasih Pak Peter. Demikian dari Pak Yayat ya, penjelasan dari Pak Peter tentang pertanyaan Bapak. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Haris Fatoni Pak, itu notaris di Kota Malang. Pertanyaannya, apabila ada suami istri yang telah bercerai, pada saat cerai hanya diterbitkan penetapan cerai dari pengadilan agama. Namun mengenai pembagian harta bersama tidak ada penetapan dari pengadilan agama. Dan di antara suami istri tersebut akan melakukan pembagian harta bersama, sertifikat atas nama istri dan ada yang atas nama suami. Dan proses pembagian harta bersama tersebut apakah dilaksanakan di pengadilan agama kembali atau bisa dengan akta notaris? Apabila bisa dengan akta notaris, akta apa yang dibuat dan untuk melakukan peralihan hak kepada salah satu atas nama suami atau istri? Akta PPAT apa yang bisa digunakan? Apakah tiba akta pembagian hak bersama? Demikian Pak dari Pak Muhammad Fatoni Pak. Lanjut Pak, langsung dijawab aja Pak, biar satu-satu. Jadi ini harta bersama. Kalau kita bicara harta bersama, kalau orang menikah tanpa perjanjian kawin, konsep DW yang diperoleh sepanjang perkawinan karena usaha istri, usaha suami istri, maupun penghasilan dari harta pribadi masing-masing, penghasilannya ya, bukan harta pribadi, itu menjadi harta bersama. Kalau harta bawaan itu harta yang dibawa, harta yang diperoleh karena hadiah warisan dalam penguasaan masing-masing. Nah, sepanjang tidak dibuat perjanjian kawin, terjadilah gonopis. Itu yang disebut dengan harta bersama yang terikat. Ya. Nah, kalau harta bersama terikat yang tidak terpisahkan, itu tidak bisa diakhiri, kecuali dengan putusnya perkawinan. Kalau putusnya perkawinan bisa. Cuma dalam praktek kan ada orang lucu. Ini harta bawaan, dia belum cerai, dia bikin kesepakatan. Dia bikin kesepakatan bahwa ini adalah harta bersama. Bisa nggak harta bawaan dikatakan harta bersama dalam satu perjanjian obligator? Ini yang ngawur seumur hidup. Ya, nggak bisa. Piring dibilang botol, mana bisa dong orang ngerti nggak? Harta bawaan itu harta bawaan artinya, kecuali ada perbuatan-perbuatan hukum ya di bidang kebendaan. Kalau ini tidak bisa dirubah. Jadi kalau harta bersama boleh. Nah, kalau sudah perceraian, sudah inkrah, nggak usah pengadilan. Ke saya notaris, ngerti nggak?
kita bikin akte pembagian dan pemisahan harta gonogini. Nah, kan ada gonogini. Kalau atas sama istri itu setengah, suami setelah ini. Wah, ini buat kamu. Nah, ini buat ini. Nah, di situ kita kasih kuasa kepada dia untuk melaksanakan dalam bentuk ini. Kan kita bicara sekarang ini dengan yang menjadi dasar untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, itulah akta PPAT. Sama dengan waris. Harusnya kan kalau di dalam PP 24 kan ada pembagian dan pemisahan. Kalau orang meninggal dunia, Pak, sebentar saya telepon lagi nih. dua ahli waris, ya, ada satu bidang tanah, mereka sepakat dikasih kepada satu orang. Mestinya akte pembagian pemisahan itu bisa menjadi dasar bagi BPN, ya, berdasarkan untuk peralihan haknya artinya. Nah, ini kan berdaya surut ya, berdaya surut sejak orang itu meninggal, tapi prakteknya tidak. Mesti diimplementasikan lagi dengan akta. Nah, sama dengan ini. Kalau ada pembagian pemisahan, kita buat pembagian pemisahan. Ini harta bersama, yang ini buat saudara, ini buat saudara. Nah, saling satu dengan saling memberikan kuasa. Nah, kuasa untuk melakukan balik nama. Nah, kalau perlu kita konstruksikan dengan membuat akta hibah. Ya, nah, akta hibah atau pembagian hak bersama. Kan ada pembagian hak bersama. Harusnya bisa dengan pembagian hak bersama. Karena ini hak bersama dengan titel umum. Ya, kemudian dengan perceraian itu kan dipisahkan artinya. Harusnya idealnya begini. Kalau ada sertifikat atas nama A, ya, dengan cerainya dia kita bisa buktikan harta bersama. Mestinya kan A sama si B keluarnya, ini milik bersama. Kalau di B baru dicoret dengan akte pembagian dan pemisahan itu menjadi B harusnya, tapi praktek BPN enggak. Nah, inilah tugas PPAT sifatnya ntar kalau udah bener ini baru ini kasih penjelasan, Pak. Kalau ini harta bersama, orang mau minta dicatat atas nama bersama harusnya boleh, Pak. Harusnya boleh, ngertinya. Nah, kalau di atas nama sekarang, kalau dia mau pisahkan, ngertinya, kan ada konstruksi pembagian harta bersama di dalam akta PPAT. Tapi dalam praktek dibuat akte hibah, ngertinya kan? Nah, oleh karena itu, datang ke notaris bikin akte pembagian harta bersama. Kalau bikin kuasa, ya serahkan dokumen kepada istrinya, yang satu kepada ininya, bikin kuasa untuk melakukan tindakan hukum itu, menandatangani akta PPAT dan sebagainya. Cukup, itu bisa dilaksanakan. Ya, pembagian pemisahan tidak perlu pakai putusan penetapan pengadilan, tidak perlu lagi, tidak perlu. Kecuali kalau ada pendaftaran tanah, peralihan haknya itu berdasarkan putusan pengadilan, karena di dalam Peraturan Menteri Negara 397 boleh, tapi putusan pengadilan dan berita acara eksekusi. Kalau ada putusan sudah inkrah dan berita acara eksekusi, bisa langsung dilakukan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Di situ diaturnya. Nah, kalau kita sudah datang aja ke notaris, berapa nilai tanahnya, Pak? Nah, kami 1% nih, Pak, tapi ini karena ya dalam keadaan COVID saya kasihlah 0,5%, Pak, gitu kan lumayan artinya kan. Bikin pembagian pemisahan, kita buat sedemikian rupa dalam aktanya ada kuasa, ya kuasa untuk menandatangani akta PPAT berkaitan dengan pelaksanaan dari akta pembagian hak bersama ini. Ya, bisa dilakukan dengan akta notaris dalam konstruksi akta pembagian hak bersama. Itu gonogini. Kalau warisan itu kalau meninggalnya seorang terjadilah harta bersama. Nah, itu bisa diakhiri dengan pembagian pemisahan. Ya. Nah, sepanjang itu tidak sama dengan ini, dengan gonogini, dengan persekutuan perdata. Kalau dia dibubarkan, baru disitulah harta bersama itu bisa diakhiri. Begitu juga dengan perkumpulan-perkumpulan yang bukan berbadan hukum, ngerti nggak? Nah, dia punya harta bersama, ngerti nggak? Nah, kalau dia dibubarkan, di situ baru bisa diakhiri dengan pembagian dan pemisahan harta bersama. Yaitu, Ted. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan dari Ibu Penny Hudayat Listio. Ada dua pertanyaan ini, Pak. Pertanyaan pertama tentang PT. Ada 10 pemegang saham. Saat RUPS yang hadir satu orang saja dengan surat kuasa atau boleh untuk memberikan suara dalam rapat tersebut. Itu yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan kedua, ada seorang laki-laki yang meninggal dengan istri yang sah dan 4 anak kandung. Sampai pada saat almarhum tersebut meninggal, masih terikat dalam perkawinan tersebut dan tidak bercerai. Ternyata almarhum tersebut juga mempunyai istri yang tidak sah dan 3 anak dari istri yang tidak sah tersebut. 3 anak ini mempunyai akte kelahiran yang menyebutkan nama ayahnya juga. Namun tidak ada akte perkawinan atas nama ibunya dan almarhum ayahnya. Apakah dapat disimpulkan bahwa 3 anak tersebut adalah anak luar kawin yang dilahirkan dalam kondisi zina? Bagaimana pembagian warisannya? Apakah anak luar kawin yang dilahirkan dalam kondisi zina tersebut tidak berhak atas harta warisan almarhum ayahnya? Jika tidak mendapat apa-apa, apakah anak-anak ini perlu disebutkan di dalam surat keterangan waris almarhum ayahnya? Itu, Pak, dari Ibu Penny. Pak, ini yang tadi yang pertama ya PT ya. Kalau ada pemegang saham namanya RUPS.
Kalau RUPS kan ada syarat-syaratnya. Kalau bicara kuasa, kalau ada pemegang saham memberikan kuasa kepada direksi atau dewan komisaris atau karyawan, itu boleh. Tapi ada syarat, ya. Dia tidak punya hak, ya. Quorum kehadiran dihitung, tapi untuk keputusan dia tidak punya hak untuk mengambil itu. Ya, itu kuasa yang berkaitan. Nah, kalau kuasa ini tidak ada kaitan dengan direksi dewan komisaris atau karyawan perseroan, boleh. Kalau itu artinya untuk menentukan quorum kehadiran, ya, tapi tidak itu dalam quorum keputusan. Ya, ini kuasa yang diberikan, ngerti nggak? Nah, kita punya saham-saham dengan hak suara, tanpa hak suara, dan sebagainya. Jadi kita mesti perhatikan tentang kuasa. Kalau kuasa ini dikasih di antara pemegang saham, boleh-boleh saja. Satu orang hadir, boleh. Ya, kan kita kira itu pemegang saham. Kalau bicara RUPS, kan ada pimpinan rapat, direksinya hadir, ya, dewan komisarisnya kadang-kadang hadir, direksinya itu kan pimpinan rapat, yang mimpin rapat, ngerti nggak, yang mengundang rapat, ngerti nggak artinya. Jadi kalau ada PT 10 pemegang saham kasih satu pada pemegang saham lainnya atau kepada orang yang bukan direksi dewan komisaris atau karyawan, silakan aja. Itu tidak dilarang dalam undang-undang PT. Cari undang-undangnya, ada nggak yang melarang? Tidak melarang. Ya, itu satu. Kedua, Pak, kalau kita bicara anak luar nikah, di akte kelahiran itu dicantumkan anak luar nikah dari seorang wanita. Nggak ada tuh anak luar nikah dari seorang laki-laki, seorang ayah. Saya seumur hidup belum pernah lihat artinya. Jadi kalau ada dia misalnya anak seorang yang dilahirkan dari seorang ayah dan ibu namanya ini, kalau dia tidak menikah itu palsu. Jadi beda palsu atau tidaknya. Kalau dia tidak menikah, saya rasa dia tidak ada anak-anak saya. Ya, kalau anak luar kawin kita harus buktikan dengan dokumennya. Nah, lihat dokumen, ada catatan pinggir. Catatan pinggir itu catatan pinggir di akte, kutipan akte perkawinan atau akte kelahiran. Tapi ada kala di lembar tersendiri, tapi ditulis catatan pinggir, karena pinggirnya nggak muat, ngerti nggak? Tapi itu pinggir, tapi itu nggak di pinggir. Nah, itu aja otaknya. Di pinggir itu kalau nggak muat, taruh lembar sendiri. Saudara baca di situ, ngerti nggak? Disahkan nggak anaknya pada waktu perkawinan? Oh, dulu dia akui, Pak, tapi dia menikah, dia apa? Anak liar, anak sah, ngerti ya, ini BW. Nah, ini kita lihat dulu, kalau BW mengenal anak luar nikah. Tapi kalau hukum lain kan tidak. Hukum Islam tidak mengenal anak luar nikah, anak zina itu namanya. Ngerti ya? Nah, itu di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, nikah dulu secara sah menurut hukum agama, supaya sah pernikahan itu, ngerti ya? Silakan saudara akui. Nah, itu yang nanti kita seminarkan. Kita ada Bu Herlin tuh, nanti undang Bu Herlinnya, narasumber yang gitu, ngerti ya? Bisa memberikan solusinya. Nah, kalau begini, Pak, ini anak saya. Jadi kalau dia anak luar nikah, kalau betul dia anak luar nikah dan dia tunduk pada BW, maka dia harus dibuktikan. Ya, dibuktikan dengan apa? Kalau tidak ada pengakuan anak, kalau ada pengakuan anak bisa kita pakai. Pengakuan kan anak autentik kita bisa pakai. Ya, tapi dengan persetujuan ibu anak itu, ngerti nggak kan? Nah, kalau dia misalnya pengakuan anak dibuat setelah Undang-Undang Administrasi Kependudukan, berarti mesti menikah secara sah menurut agama. Artinya, tetapi kalau misalnya tidak ada pengakuan, buktikan ilmu pengetahuan, teknologi, bukti hukum lainnya. Yang saya katakan, ini anak luar nikah dari seorang wanita yang meninggal bapaknya. Dia nuntut dong. Saya minta, saya anak luar nikah, itu bapak saya. Itu bapak saya. Bapak saya yang melahirkan hubungan dengan wanita ini. Enak aja saudara ngomong, dunia ini dunia hukum, Pak. Mana buktinya? Disodorkan. Ini loh penetapan, Pak. Ini penetapan pengadilan negeri. Saya di mana almarhum ditetapkan sebagai wali dari saya sendiri pada waktu itu anak yang masih di bawah umur. Di dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa dia terbukti adalah ayah dari anak tersebut. Kalau udah ada bukti itu, saudara nggak usah ragu. Jelas dia ayah dari anak tersebut, sehingga dia adalah anak luar kawin yang sah, ngerti nggak? Dihitung 863-nya. Kalau anak luar kawin, kalau dia anak luar kawin, punya anak 4, punya istrinya, berarti dia sepertiga kali seandainya dia anak sah. Sepertiga berarti istrinya anaknya 4, istrinya 1, 5, sepertiga kali 1/6. Seandainya dia anak sah, ini hitung-hitungan BW. Saya nggak bicara di luar BW, ngerti nggak? Nah, kalau dia BW, kita lihat dulu. Kalau itu ada anak luar nikah, di kutipan akte kelahirannya dia anak dari seorang wanita. Nah, anak itu yang harus membuktikan. Kalau tidak ada akte pengakuan anak luar nikah, jadi nah sulit ngertinya. Kalau ada dokumen, ternyata kita lihat aja dokumen. Ini yang terjadi nih, supaya tahu kan bapak-bapak banyak nih. Pak, ini banyak nih orang dikasih KTP, dikasih KK, dikasih akte nikah, ya. Nah, terus dia bilang ini ada A dengan B. Nah, tapi di dalam akte nikahnya ini A, ada B, ada C, ada D. A ayahnya, B ibunya, C anak dari A dan B, B anak dari A dengan X. Dicantumkan gitu. Jadi misalnya C anak dari A dengan X, B anak A dengan B. Dia bikin
persetujuan ini A dengan B, ini harta bersama B. Ternyata ini bukan, ini adalah A dengan X. Ngerti nggak? Tapi karena di dalam file yang disampaikan kepada penegak hukum ada kartu keluarganya, dia terseret-seret, dianggap dia mengetahui, ngerti nggak? Saudara baca dong, ini kan dia 2 kali menikah, saudara harus buktikan bahwa harta ini adalah harta bersama yang mana, ngerti nggak? Karena saudara ceroboh, saudara harus diminta pertanggungjawaban hukumnya. Maka dari itu supaya nggak ceroboh, seminar kayak Banten ini perlu terus-menerus ngertinya. Nah, walaupun COVID-nya udah nggak ada. Begitu Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Peter. Demikian tadi ya pertanyaan dari Ibu Feni Hidayah Sulistyo. Kita lanjut penanya selanjutnya, itu dari Pak Suhendri Wijaya. Pak Suhendri, ada monitor? Pak